Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-36. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat itu Istana Kadipaten Anjuk Ladang sedang pisowanan ageng. Prajurit penjaga gerbang istana segera masuk ke paseban Kadipaten. Adipati Anjuk Ladang, Gunawarman menghentikan ucapannya begitu melihat prajurit penjaga gerbang istana itu masuk dan menyembah. Ampuni hamba Gusti Adipati. 2 orang pria dan 4 wanita berpakaian biasa ingin menghadap Gusti Adipati. Mereka membawa lencana candrakapala. Gunawarman terkejut. Lencana candrakapala hanya dibawa oleh kerabat istana Daha. Suruh mereka masuk, ucap Reksa Praja. Penjaga gapura itu segera menyembah kepada Adipati dan segera mundur dari paseban Kadipaten Anjuk Ladang. Panji Watu Gunung diikuti Wari Galit, Ratri dan ketiga selirnya masuk diikuti prajurit penjaga gerbang istana tadi. Setelah menyembah, mereka duduk bersila di hadapan Gunawarman. Mohon maaf Gusti Adipati, kami mengganggu pisowanan ini. Kami utusan dari Istana Daha, ingin menyampaikan surat kepada Gusti Adipati. Ratna Pitaloka kemudian mengambil surat yang dibungkus kantong kain merah dan memberikan pada Panji Watu Gunung. Lelaki itu menghaturkan surat pada Gunawarman. Gunawarman kembali terkejut setelah membaca surat itu. Ditatapnya wajah Panji Watu Gunung dengan seksama. Apa benar kau yang mewakili Daha untuk jawabanku? Gunawarman menyelidik. Saya Watu Gunung, utusan khusus Gusti Prabu Samarawijaya. Gusti Adipati, segala jawaban Gusti Adipati akan saya sampai langsung pada beliau, jawab Watu Gunung sopan. Baiklah, kalian semua beristirahat dulu di bangsal tamu Kadipaten Anjuk Ladang. Aku harus merundingkan ini dengan para punggawa Kadipaten Anjuk Ladang. Penjaga, antar mereka ke bangsal tamu, titah sang Adipati Anjuk Ladang. Setelah Panji Watu Gunung pergi, Adipati Gunawarman nampak berpikir keras. Mohon ampun Gusti Adipati, apa isi surat itu sehingga Gusti Adipati tampak susah? Patih Anjuk Ladang, Reksa Praja, bertanya. Daha meminta kita menyiapkan 1000 prajurit dan perbekalan makan selama 1 purnama. Reksa Praja, kalau masalah prajurit aku sanggup, tapi untuk perbekalan 1 purnama itu banyak. Sedangkan kita baru saja mengalami kegagalan panen. Kalau aku tidak mau memberikan, bisa-bisa aku dicap memberontak terhadap Daha. Gunawarman pusing kepalanya. Ampun Gusti Adipati, sebaiknya kita tetap menyanggupi permintaan itu. Meskipun berat, karena bagaimanapun, kita adalah bagian dari Daha. Apalagi hamba melihat, utusan itu bukan utusan biasa. Lencana candrakapala sudah menjadi bukti. Dia pasti kerabat keraton Daha, saran Reksa Praja. Gunawarman manggut-manggut saja. Sementara itu di bangsal tamu Kadipaten Anjuk Ladang, Panji Watu Gunung yang usai mandi dan berganti pakaian berjalan-jalan sampai di seputar Taman Sari. Hai siapa kau? Kenapa bisa sampai ke sini? Teriak seorang wanita menghentikan langkah Panji Watu Gunung. Lelaki itu segera berbalik dan 2 orang gadis cantik berpakaian bangsawan sedang menatapnya. Mereka adalah Dewi Wulandari dan Dewi Wulansari, putri Adipati Gunawarman. Melihat ketampanan pemuda itu, 2 gadis cantik itu bengong. Mohon maaf Gusti Putri, sepertinya hamba tersesat, mohon ampun Gusti Putri. Panji Watu Gunung segera bergegas kembali, namun belum 10 langkah, suara gadis itu menghentikan langkahnya. Berhenti,
siapa mengizinkanmu datang dan pergi seenaknya? Mohon ampun Gusti Putri, hamba benar-benar tersesat, jawab Watu Gunung merendah. Katakan siapa kau, mengapa kau bisa sampai ke sini? Dewi Wulandari memandang ke arah Panji Watu Gunung. Hamba utusan dari Istana Daha Gusti Putri, nama hamba Watu Gunung. Hamba tidak sengaja sampai ke sini karena bosan di bangsal tamu Kadipaten Anjuk Ladang. Watu Gunung segera menghormat. Baiklah, kau boleh kembali ke bangsal tamu. Panji Watu Gunung segera menghormat dan bergegas kembali ke bangsal tamu Kadipaten Anjuk Ladang. Yunda, kenapa begitu mudah melepaskannya? Tanya Dewi Wulansari. Hati gadis itu tergetar saat melihat Panji Watu Gunung. Dia tidak rela jika Panji Watu Gunung pergi. Dinda, aku pun tak rela dia pergi. Tapi kita tidak tahu pemuda itu. Sebaiknya selepas ini, kita tanya Kanjeng Romo Adipati, jawab Dewi Wulandari yang segera dibalas anggukan kepala dari adiknya. Dua gadis itu segera bergegas menuju ruang pribadi Adipati Anjuk Ladang. Seorang juru tulis Kadipaten Anjuk Ladang sedang menulis kata-kata Gunarwan. Di saat dua putrinya itu menemuinya. Kanjeng Romo Adipati, Wulandari mohon izin menghadap, ujar Dewi Wulandari sambil menyembah diikuti Dewi Wulansari. Masuklah Ngger Cah Ayu, ada apa he? Tidak biasanya kalian kompak seperti ini, tanya Gunawarman melihat dua putrinya hadir bersama. Maaf Kanjeng Romo, saya ingin menanyakan sesuatu, jawab Dewi Wulandari. Tanyakan saja Ngger. Ayo mau tanya apa? Gunawarman nampak penasaran. Tapi, mata Dewi Wulandari melirik ke arah juru tulis Kadipaten Anjuk Ladang. Gunawarman yang paham segera menyuruh juru tulis itu keluar dari ruang pribadinya. Tadi kami bertemu dengan seorang pria Kanjeng Romo. Kelihatannya dia sedang tersesat hingga ke Taman Sari. Waktu kami tanya, dia mengaku bernama Watu Gunung, utusan dari Daha. Apa ada orang itu di bangsal tamu Kanjeng Romo? Tanya Dewi Wulandari hati-hati. Hahaha, aku tahu. Kalian menanyakan ini karena terpesona dengan ketampanannya bukan? Tawa Gunawarman pecah saat mendengar pertanyaan putrinya. Dua putri bangsawan itu tertunduk malu. Memang benar ada pria tampan yang bernama Watu Gunung utusan dari Istana Daha. Aku berencana memberikan surat balasan agar dia dan rombongannya segera kembali ke Daha, timpal Gunawarman. Wajah cantik Dewi Wulandari dan Dewi Wulandari segera cemberut. Tapi setelah melihat wajah kalian, aku memutuskan untuk memberikan waktu semalam bagi mereka untuk beristirahat, lanjut Gunawarman. Dia puas bisa menggoda dua anak gadisnya itu. Wajah cantik dua putri Adipati Anjuk Ladang itu sumringah kembali. Hari menjelang malam saat dua orang putri Adipati Anjuk Ladang itu diiringi 10 dayang istana Kadipaten Anjuk Ladang masuk ke serambi bangsal tamu. Panji Watu Gunung dan Wari Galit segera berdiri dan menghormat, sementara Ratri, Ratna Pitaloka, Sekar Mayang dan Dewi Srimpi hanya bersimpuh. Lo ini kan Gusti Putri yang tadi. Kenapa harus repot-repot mengantar makanan untuk kami? Tanya Panji Watu Gunung sopan. Dua gadis cantik itu langsung tersenyum manis saat Panji Watu Gunung menyapa mereka. Kami ingin menunjukkan keramahan Kadipaten Anjuk Ladang pada utusan dari Daha. Jadi tidak ada salahnya kan kalau kami sendiri yang mengantar makanan untuk Kakang Watu Gunung, jawab Dewi Wulandari sedikit genit. Dewi Wulansari bahkan berani menyentuh tangan Panji Watu Gunung. Tiga pasang mata selir Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arah dua wanita cantik itu. Dari mulut mereka terdengar suara desis lirih, dasar rubah betina. Ratna Pitaloka menatap sebal pada dua putri Adipati Anjuk Ladang itu. Terlihat sekali mereka tertarik dengan suaminya. Untung saja sang suami tidak tertarik sama sekali. Malam itu, jatahnya menemani tidur Panji Watu Gunung. Pagi menjelang tiba, mentari hangat mengusir dingin malam beserta bintang-bintangnya. Di Paseban Kadipaten Anjuk Ladang, Gunawarman sang adipati dan Patih Reksa Praja sedang berhadapan dengan Panji Watu Gunung dan kelima orang pengikutnya. Kami sudah memberikan jawaban untuk Sang Maharaja Samarawijaya.
"Terimalah wahai utusan Daha," ujar Gunawarman sambil berdiri. Panji Watu Gunung segera menyembah dan mendekati Gunawarman. Seorang dayang mendekat ke arah Adipati Anjuk Ladang itu dengan membawa nampan yang di atasnya terdapat kantong kain berwarna biru. Setelah mendapat balasan surat dari Adipati Anjuk Ladang, Ratna Pitaloka buru-buru menarik tangan Watu Gunung diam-diam untuk segera mundur. "Terima kasih atas balasannya Gusti Adipati. Kalau begitu, izinkan kami undur diri untuk meneruskan perjalanan kami," ucap Panji Watu Gunung. Gunawarman mengangkat tangan kanannya. Panji Watu Gunung dan kelima pengikutnya segera menyembah dan mundur dari Paseban Kadipaten Anjuk Ladang. Dari Paseban, mereka segera bergegas ke sebelah alun-alun Anjuk Ladang tempat kuda mereka tertambat. Lalu rombongan Panji Watu Gunung segera meninggalkan istana Kadipaten Anjuk Ladang menuju ke Kadipaten Kurawan. Ketiga selir Panji Watu Gunung menarik nafas lega. Mereka tidak akan membiarkan suami mereka kawin lagi. Sementara itu di wilayah Pakuwon Sengkapura Gelang-Gelang, ratusan orang yang terdiri prajurit Gelang-Gelang, pasukan Garuda Panjalu, dan tukang-tukang bangunan pilihan dari Daha sedang sibuk bekerja mendirikan bangunan besar di tengah sebuah tanah lapang luas dekat hutan perbatasan dengan Pakuwon Kunjang dan Pakuwon Randu. Tanah itu adalah tanah pemberian Bupati Gelang-Gelang untuk markas pasukan Garuda Panjalu wilayah selatan yang dipimpin oleh Panji Watu Gunung. Markas itu dekat dengan Wanua Sanggur. Biaya pembangunannya berasal dari sumbangan istana Daha dan Gelang-Gelang. Sedangkan bantuan dari Seloageng, Kunjang dan Watu Galuh datang menyusul kemudian. Dalam waktu sepekan saja, mereka sudah bisa mendirikan bangunan inti markas. Tinggal atap yang belum selesai. Ki Saketi mengawasi proses pembangunan itu, dibantu ahli bangunan dari istana Daha dan Gelang-Gelang. Mereka tidak ingin mengecewakan pangeran dan putri Daha yang akan tinggal di situ. Dengan luas 25 tombak persegi, bangunan utama mirip puri istana Daha dalam bentuk kecil. Pagi itu semua orang terlihat sibuk. Ludaka tampak sibuk membantu para prajurit Gelang-Gelang mengangkut balok kayu besar. Landung dan Jarasanda kompak menata sirap dan ijuk untuk atap bangunan. Arimbi juga laras dibantu Juminten dan para wanita dari Wanua Sanggur sibuk menyiapkan makanan untuk ratusan orang prajurit yang bekerja membangun markas mereka. "Woi Endung, Jar, turun dulu, waktunya sarapan ini," teriak Gumbrek memanggil Landung dan Jarasanda yang sedang memasang atap. "Tanggung nih Brek, sebentar lagi," jawab Landung sambil terus mengikat tali ijuk pada lapisan atas sirap. Jarasanda juga hanya tersenyum walau keringat bercucuran. "Buruan saja, daripada menyesal, menunda makan, sama dengan bersiap kelaparan kalian," Gumbrek berapi-api. Mendengar ucapan Gumbrek, Landung menghentikan pekerjaannya dan melompat turun dari atap diikuti Jarasanda. "Maksudnya apa Brek? Kok aku masih belum paham?" tanya Landung yang masih penasaran. "Di sini ada buto ijonya, tuh lagi mengangkut kayu," cibir Gumbrek ke arah Ludaka. Hahaha, Landung dan Jarasanda tertawa bersama. Tak disangka si Gumbrek masih begitu kesal dengan Ludaka karena sate kambing mudanya. Si Juminten melihat Gumbrek segera berlari kecil mendekat sambil membawa sepiring nasi dan lauk pauk penuh yang cukup untuk 2 orang. "Ini Kang pesenanmu," ujar si Juminten. "Sedek Jum ini, aduh," Gumbrek gelagapan. Ludaka yang diam saja dari tadi langsung berucap, "Wo ini tuh ternyata buto ijonya." Jarasanda dan Ludaka tertawa terbahak-bahak, sedangkan Gumbrek hanya cengar-cengir tidak bisa ngomong. Si Juminten yang tidak tahu apa-apa, hanya kebingungan melihat mereka semua. Panji Watu Gunung dan rombongannya terus bergerak cepat menuju ke arah barat. Tengah hari mereka sudah sampai di pinggir hutan kecil Pakuwon Tanjung Anom di perbatasan Anjuk Ladang dan Kurawan. Mereka menambatkan kuda mereka di semak belukar, sekedar melepas lelah dan membiarkan kuda-kuda mereka beristirahat. Wari Galit dan Panji Watu Gunung melesat cepat menuju ke dalam hutan, sedangkan ketiga selirnya dan Ratri menyiapkan makanan serta air minum perbekalan mereka.
Panji Watu Gunung yang sedang mencari ayam hutan merasakan adanya pertarungan di balik pepohonan. Segera dia melompat dan hinggap di cabang pohon besar yang tinggi. Terlihat seorang lelaki tua berpakaian pertapa yang dikelilingi 10 pemuda-pemudi muridnya sedang dikeroyok puluhan orang berwajah sangar. "Guru, bagaimana ini? Kita tidak bisa terus-menerus menahan mereka," teriak seorang wanita muridnya. Pakaian mereka sudah tidak berwarna putih lagi melainkan merah karena terciprat darah. Puluhan mayat laki-laki dan perempuan murid Padepokan Bukit Penampihan bergelimpangan di sekitar tempat itu. Dari pihak penyerbu pun juga banyak yang tewas. Kelihatannya pertarungan mereka mendekati akhir. Lelaki sepuh yang dipanggil guru itu sejenak memejamkan mata. Ada gurat kesedihan terlihat jelas di wajahnya. 2 adik seperguruannya sudah tewas di tangan penyerbu dari Goa Siluman. Apakah hanya sampai di sini riwayat Padepokan Bukit Penampihan? Kalian tunggu apa lagi? Cepat bunuh mereka. Jangan sampai ada yang tersisa, teriak seorang berbadan tinggi besar. Tunggu dulu, Kakang Iblis Bumi. Kita pasti menumpas Bukit Penampihan hari ini. Sepertinya Padepokan Goa Siluman akan terkenal di dunia persilatan, hahaha. Tawa seorang lelaki tua bertubuh kurus memenuhi tempat itu. Benar juga Iblis Kurus, ternyata nama besar Bukit Penampihan hanya isapan jempol belaka, hahaha. Lelaki tua berbadan tinggi besar itu menyeringai lebar. Dasar licik, kalian beraninya main keroyok. Kalau kalian tidak mengeroyok kami, apa bisa kalian membuat kami seperti ini? Teriak seorang murid laki-laki dari Bukit Penampihan. Tidak peduli dengan omonganmu, menang ya menang. Kalau mau menang ya harus dengan segala cara. Karena jika menang pasti hidup dan yang kalah pasti mampus, jawab seorang lelaki tua berbadan bungkuk sambil menunjuk orang yang berbicara dengan tongkatnya. Wanayasa, menyerahlah, serahkan kitab itu pada kami kalau kau ingin Padepokan Bukit Penampihanmu masih ada. Sebab jika tidak, hari ini akan kukirim kau dan murid-murid Padepokan Bukit Penampihan ke neraka, teriak Iblis Bumi sambil menunjuk ke lelaki tua berpakaian pertapa. Begawan Wanayasa, pemimpin generasi kelima Padepokan Bukit Penampihan memejamkan matanya. Lebih baik dia mati daripada menyerahkan kitab 5 tapak dewa. Kakek tua itu segera tersenyum. Kau sudah tahu jawabanku, Iblis Bumi. Sampai mati pun kitab ini takkan ku serahkan padamu. Dasar tak tahu diuntung, akan ku kabulkan keinginanmu, Wanayasa, teriak Iblis Bumi yang segera mencabut pedang besarnya dan melesat cepat menuju Begawan Wanayasa. Panji Watu Gunung yang sedang mengawasi jalannya pertarungan sengit dikejutkan oleh Wari Galit yang melompat ke sampingnya. Tangan Wari Galit masih menenteng 3 ekor ayam hutan yang sudah mati. "Ada apa ini Dimas Watu Gunung?" tanya Wari Galit yang sekilas melihat. Sepasang 3 kakek tua itu menginginkan sebuah kitab dari pertapa itu. "Jangan gegabah Kakang, aku lihat kemampuan kanuragan mereka cukup tinggi," jawab Watu Gunung sambil menunjukkan 3 kakek tua berwajah seram. Wari Galit hanya mengangguk pelan saja. Sementara itu, pertarungan antara Begawan Wanayasa dan Iblis sangat sengit. Masing-masing sangat handal dalam bertahan dan menyerang. Iblis Bumi dengan cepat mengayunkan pedang besarnya ke arah leher Begawan Wanayasa. Kakek tua itu mundur sambil memukulkan tongkatnya ke arah kepala Iblis Bumi. Iblis tua itu segera menghindar dan mencoba mencari celah dengan menyabetkan pedangnya ke arah pinggang Begawan Wanayasa. Kakek tua segera melompat ke udara dan sambil menghantamkan tangan kirinya yang sudah dilambari ilmu tenaga dalam. Woodblam Iblis Bumi dengan cepat menghantam tanah dan melesat cepat ke udara menghindari pukulan tangan kiri Begawan Wanayasa yang menciptakan ledakan keras di tanah. Iblis tua itu segera mengayunkan pedang besarnya. Angin dingin bercampur debu tercipta dari sabetan pedang Iblis Bumi. Itulah kekuatan pedang bumi milik Iblis Bumi yang tersohor. Angin menderu kencang ke arah Begawan Wanayasa. Begawan Wanayasa melompat ke samping. Debu beterbangan merepotkan penglihatan mata Begawan Wanayasa.
Tiba-tiba iblis bumi sudah di depannya dan menyabetkan pedang buminya mengincar leher Begawan Wanayasa yang tidak siap. Begawan Wanayasa hanya pasrah saat itu. Namun saat genting itu, sebuah bayangan kuning keemasan segera menghadang sabetan pedang bumi dari iblis bumi. Terang, pedang bumi seperti membabatkan logam baja yang keras. Tangan iblis bumi tergetar hebat, nyaris saja pedangnya jatuh. Iblis tua itu segera mundur satu tombak ke belakang. Panji Watu Gunung dan Wari Galit yang dari tadi melihat pertarungan, segera melesat cepat. Panji Watu Gunung menghadang sabetan pedang dan Wari Galit menarik tubuh Begawan Wanayasa yang ternyata terluka dalam. Semua orang di tempat itu terkejut melihat kemampuan dua orang itu. "Bangsat, siapa kau? Berani ikut casting urusanku?" Iblis bumi berteriak keras. "Aku hanya seorang pengelana yang kebetulan lewat. Melihat kalian mengeroyok orang, tentu saja kami tidak bisa tinggal diam," jawab Watu Gunung sambil tersenyum simpul. "Bedebah, minggir kau atau aku tidak sungkan lagi." Iblis bumi berang. Melihat kemampuannya menahan sabetan pedang bumi miliknya, membuat iblis bumi tak ingin menghadapinya. "Sudah Kakang, jangan lama-lama, kita habisi saja dia bersama-sama," teriak iblis kurus sambil memutar senjatanya yang berbentuk cakar besi. "Ayo serang dia." Iblis bumi melesat cepat sambil mengayunkan pedang besarnya. Iblis kurus dan iblis bungkuk pun mengayunkan senjata mereka masing-masing. Panji Watu Gunung tersenyum tipis melihat serangan dari tiga arah berbeda. Seketika cahaya kuning keemasan segera melingkupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung. "Majulah kalian kakek-kakek tua. Aku adalah lawanmu." Terang, senjata tiga iblis goa siluman seperti ditangkis logam baja yang keras saat menyentuh kulit Panji Watu Gunung. Tubuh Panji Watu Gunung diliputi sinar kuning keemasan, tanda ajian tameng wajah. Begawan Wanayasa terkejut melihatnya. Ajian tameng wajah adalah ilmu puncak kanuragan untuk pertahanan tubuh, tak satupun senjata pusaka atau ajian ampuh bisa menembusnya. Dengan gerakan cepat, tangan kiri Panji Watu Gunung menghantam dada iblis bungkuk, dan kaki kanan menendang perut iblis kurus. Iblis bumi melompat mundur saat sambaran tangan kanan Watu Gunung mengincar lehernya. Dua orang kakek tua itu terpental ke belakang sejauh 2 tombak. Dada iblis bungkuk terasa sesak bukan main, dan perut iblis kurus seperti mau pecah. Melihat dari benturan tadi, iblis bungkuk adalah yang terlemah dari mereka bertiga. Dengan cepat, Panji Watu Gunung segera menggunakan ajian sepi angin dan menuju iblis bungkuk. Iblis bumi yang menyadari bahwa pemuda itu mengincar iblis bungkuk segera berteriak. "Adik awas!" Tangan kanan Watu Gunung berubah warna menjadi merah menyala seperti api. Iblis bungkuk yang tidak siap, segera memukulkan tongkatnya ke kepala Panji Watu Gunung. Dia tersenyum lebar saat pukulan tongkatnya telak mengenai kepala Panji Watu Gunung. "Mati kau!" Terang, kembali sinar kuning keemasan melindungi Panji Watu Gunung dan di saat yang bersamaan pukulan tapak Dewa Api menghajar telak dada iblis bungkuk. Duar, ledakan keras terjadi dan menggema hingga ke ujung hutan kecil. Tubuh iblis bungkuk terpelanting ke belakang. Dada gosong seperti terbakar api. Tubuh iblis bungkuk pun menghantam pohon besar. Diam, tak bergerak lagi. Iblis kurus murka. Iblis bungkuk adalah saudara seperguruan terdekatnya. Seketika dia melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung dan menyerang membabi buta. Namun serangannya dengan mudah dihindari dan dipatahkan oleh Panji Watu Gunung. "Bedebah, jangan hanya bisa menghindar kalau kau jagoan dunia persilatan," ujar iblis kurus. Nafasnya tersengal-sengal. "Baik, aku tidak akan menghindari seranganmu iblis tua." Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Iblis kurus menyeringai lebar. Dia merasa Panji Watu Gunung terlalu bodoh. "Akan kubuat kau menemani adik seperguruanku pemuda tengik." Sepasang cakar besi di tangannya dijadikan satu dan diputar cepat. Angin dingin menusuk tulang bersiutan dari putaran cakarnya. Kakek tua itu segera melompat ke arah Panji Watu Gunung dan menyabetkan cakar besinya ke arah dada Panji Watu Gunung.
Panji Watu Gunung masih diam tak bergerak. Sinar kuning keemasan kembali melingkupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung. Tring, iblis kurus terbelalak melihat cakar besi yang dilambari tenaga dalam tingkat tingginya tak mampu menembus kulit Panji Watu Gunung. Iblis tua itu melompat mundur 2 langkah dan berulang kali menyabetkan cakar besinya ke tubuh Panji Watu Gunung namun tetap tak mampu melukai kulit Panji Watu Gunung. Tring, tring, tring. Panji Watu Gunung berjalan pelan-pelan mendekati iblis kurus dengan menyeringai lebar. Rona ketakutan terpancar dari wajah iblis kurus. Panji Watu Gunung terlihat seperti Dewa Yama, sang penguasa kematian. Iblis tua itu terus menyabetkan cakar besinya. Secepat kilat tangan kanan Panji Watu Gunung menyambar leher iblis kurus. Dari ujung jari telunjuk kiri Panji Watu Gunung tercipta cahaya putih kebiruan seperti petir menyambar. Dia merapalkan ajian guntur saketi tahap awal, jari guntur. Iblis bumi melihat iblis kurus dalam bahaya. Segera melesat cepat dan mengayunkan pedang besarnya mengincar leher Panji Watu Gunung. Namun lagi-lagi pedang buminya seperti pedang tumpul saat menyentuh kulit Panji Watu Gunung, dan bergetar hebat seperti membentur sesuatu yang keras serta nyaris terlepas dari tangannya. Dia melompat mundur. Jari telunjuk kiri Panji Watu Gunung saat menempel di dahi iblis kurus mengeluarkan sinar putih kebiruan. Blar, segera sinar itu menembus dahi iblis kurus tembus ke belakang kepalanya. Iblis tua itu tewas seketika dengan dahi bolong tembus belakang. Panji Watu Gunung melepaskan cengkeramannya dan tubuh iblis kurus tergeletak begitu saja. Iblis bumi beringsut mundur saat Panji Watu Gunung memandang ke arahnya. Sementara itu, saat Panji Watu Gunung mulai serius melawan 3 iblis goa siluman, Warigalit mencabut tombak anginnya dan mengamuk ke arah anak murid goa siluman. Gerakan cepat Warigalit yang lincah memainkan tombak anginnya benar-benar menakutkan. Tak sampai 10 jurus, 5 orang murid goa siluman tewas tertusuk tombak anginnya. Meski dikeroyok puluhan orang, gerakan cepat Warigalit yang dipadu ajian sepi anginnya tak bisa diikuti murid-murid padepokan goa siluman. Seluruh murid padepokan Bukit Penampihan dan Begawan Wanayasa terpana melihat kemampuan 2 orang pemuda itu. Dari rimbun pepohonan, 4 bayangan berkelebat cepat menerjang ke arah murid-murid goa siluman. Ledakan dahsyat yang terjadi saat Panji Watu Gunung menghajar iblis bungkuk membuat Ratna Pitaloka, Sekar Mayang, Dewi Srimpi dan Ratri menyadari ada yang tidak beres. Mereka segera melesat cepat menuju sumber suara dan menemukan Panji Watu Gunung dan Warigalit sedang bertarung. Pertarungan sengit kembali terjadi, dan kali ini jadi berimbang. Ratna Pitaloka segera menyabetkan pedangnya ke arah leher seorang murid goa siluman yang ada di dekatnya. Cas, kepala murid goa siluman itu menggelinding ke tanah. Ratna Pitaloka menendang kepala itu dan menghantam seorang murid goa siluman yang ikut mengeroyok Warigalit. Orang sial itu terpental ke belakang dan pingsan seketika. Ratri yang melihat lelaki pujaan hatinya dikeroyok, segera menyabetkan pedangnya. Ilmu kanuragan, ajaran Empu Narasima itu memang sedikit berbeda dengan ajaran Empu Sakri yang menekankan pada kecepatan. Jurus-jurus Ratri yang kokoh pada pertahanan dan menyerang balik, membuat satu persatu pengeroyok tewas menemui ajalnya dengan bersimbah darah. Wus, wus, kebutan angin dingin dari selendang es dari Sekar Mayang yang mampu membekukan nafas begitu mengerikan. Dalam 5 jurus, sudah 3 orang anak murid goa siluman tewas membeku. Selir kedua Panji Watu Gunung terus bergerak cepat mengincar nyawa setiap lawan yang dihadapi. Selir termuda Panji Watu Gunung lebih mengerikan lagi. Dewi Srimpi tanpa banyak bicara menyabetkan pedang kelabang sewunya sambil melemparkan jarum beracunnya. Sekali gebrakan dipastikan ada yang tewas keracunan. Murid-murid padepokan Bukit Penampihan kebanyakan sudah kehabisan tenaga hanya berjaga-jaga memagari Begawan Wanayasa yang sedang terluka dalam. Pertarungan sengit terus terjadi di lereng Bukit Penampihan. Panji Watu Gunung menatap tajam ke arah iblis bumi, satu-satunya yang tersisa dari 3 iblis goa siluman.
Iblis bumi belum pernah sekalipun menghadapi lawan seperti ini. Siapa kau sebenarnya anak muda? Jurus-jurusmu sebagian seperti ilmu si tangan api dari padas putih, ujar iblis bumi sambil memutar pedangnya. Agar kau tak mati penasaran, akan kukatakan siapa aku. Namaku Watu Gunung, murid empu sakri si tangan api. Orang persilatan biasa mengenalku sebagai pendekar pedang naga api. Ucapan Watu Gunung seketika membuat iblis bumi teringat berita tewasnya Dewa Maut, sang pemimpin perguruan Gunung Kematian di tangan pemimpin pasukan Daha yang berjuluk pendekar pedang naga api. Pemimpin padepokan Goa Siluman itu tiba-tiba merasakan takut. Dia bukan tandingan Dewa Maut, jelas tidak mungkin menang melawan pendekar pedang naga api. Tak usah berpikir untuk melarikan diri iblis tua. Hari ini kupastikan iblis tua sepertimu akan menjadi pupuk di bukit penampihan ini, ujar Panji Watu Gunung dingin. Jangan jumawa anak muda, kita masih belum tahu siapa yang mampus hari ini. Iblis bumi melirik anak murid Goa Siluman yang masih hidup, tak lebih dari 10 orang. Wajah iblis bumi geram bukan main. Andai saja kakak seperguruannya iblis langit tidak menghilang, tentu dia lebih tenang menghadapi situasi ini. Bisa dipastikan jika dia bertarung habis-habisan dengan pendekar pedang naga api, hanya ada 2 hal yang terjadi, mati atau hidup dengan kehilangan anggota tubuhnya. Iblis bumi segera memindahkan pedang bumi di tangan kiri. Tangan kanannya sekarang berubah warna menjadi hitam legam. Rupanya dia merapal ajian bumi hitam. Dengan cepat, dia mendorong tangannya ke depan. Sinar hitam bergulung-gulung disertai angin berdebu menerabas cepat ke arah Panji Watu Gunung. Panji Watu Gunung yang sudah melihat ilmu itu tadi, segera bersiap dengan senjata pusakanya, pedang naga api. Hawa panas seketika menyelimuti seluruh udara di sekitar tempat itu. Begawan Wanayasa pun kaget dan segera menjauh. Saat sinar hitam bergulung-gulung itu semakin dekat, Panji Watu Gunung segera melompat ke udara dan menyabetkan pedang naga api 2 kali. 2 angin berhawa panas meluncur cepat menghadang ajian bumi hitam dari iblis bumi. Duar, angin tebasan pedang pertama menghentikan ajian bumi hitam, sedang yang kedua menerabas cepat ke arah iblis bumi. Keparat, maki iblis bumi sambil berguling ke tanah. Angin berhawa panas meluncur cepat menghantam pohon besar. Blam, pohon besar itu hancur dan terbakar. Iblis tua itu segera bangkit, namun Panji Watu Gunung yang melesat mengikuti angin pedang sudah ada di hadapannya. Tanpa bicara, Panji Watu Gunung segera menyabetkan pedang naga api ke arah iblis bumi yang gelagapan dengan serangan beruntun dari Panji Watu Gunung. Iblis tua itu segera menangkis sabetan pedang dengan pedang buminya. Terang tak, pedang bumi patah jadi 2 dan pedang naga api langsung membabat dada iblis bumi. Ceras, iblis tua itu terlempar ke belakang. Di dadanya luka sabetan pedang naga api menganga lebar. Tubuh iblis bumi hancur dan terbakar, dia tewas mengenaskan. Di lereng bukit penampihan, keganasan 3 iblis Goa Siluman berakhir. Panji Watu Gunung segera menyarungkan kembali pedang naga api. Seketika udara kembali menjadi dingin. Dengan tatapan mata dingin, Panji Watu Gunung memandang mayat 3 iblis Goa Siluman dan berucap, "Kalian layak mati." Begawan Wanayasa diikuti oleh murid-murid padepokan Bukit Penampihan mendekati Panji Watu Gunung dan kelompoknya. Dengan berjalan pelan, pandita tua itu terus berjalan mendekati mereka. Wanayasa dari Bukit Penampihan berterima kasih atas bantuannya pendekar muda, ujar sang pandita tua sambil membungkuk hormat kepada Panji Watu Gunung diikuti oleh seluruh murid-murid padepokan Bukit Penampihan yang tersisa. Begawan Wanayasa yang semula sudah hampir menyerah dan mengira padepokan Bukit Penampihan akan musnah hari itu, ternyata justru menjadi pihak yang bertahan setelah dibantu Panji Watu Gunung dan ketiga selirnya, serta Wari Galit dan Ratri. Resi Begawan Wanayasa, jangan begitu. Sesama pendekar persilatan aliran putih kita wajib saling membantu. Panji Watu Gunung segera bergegas mendekati Begawan Wanayasa. Pandita sepuh itu tersenyum.
Izinkan aku mengucapkan terima kasih pendekar muda, walau sebatas jamuan yang tidak berarti. Mari ikut kami ke Bukit Penampihan, pinta sang pandita tua dengan hormat. Panji Watu Gunung segera mengikuti langkah sang pandita tua, sementara itu ketiga selirnya dan Wari Galit serta Ratri kembali ke tepi hutan kecil untuk mengambil kuda-kuda mereka. Sementara itu, 6 murid laki-laki Bukit Penampihan mengubur mayat-mayat saudara mereka yang tewas pada hari itu, dan membakar mayat-mayat murid-murid padepokan Goa Siluman agar tidak menjadi sarang penyakit. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.